Dengan saya Maru Supoho dan rekan saya Ardian Dirtanto, mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan dengan materi struktur pemerintahan dalam Hukum Tata Pemerintahan dengan dosen kami yang terhormat Bapak Oti Ilham. Pembahasan kelompok kami adalah struktur pemerintahan dalam Hukum Tata Pemerintahan, menjelaskan struktur pemerintahan yang diatur dalam Hukum Tata Pemerintahan di Indonesia, menjelaskan relasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam sistem hukum tata pemerintahan. Sebelum kita masuk lebih jauh, alangkah baiknya kita mengerti apa itu sistem pemerintahan dan apa itu hukum tata pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan merupakan hubungan atau susunan di antara lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga tersebut saling terikat. Sebagai contoh adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara pengertian dari hukum tata pemerintahan sendiri adalah terbagi dalam dua pengertian. Yang pertama, hukum tata pemerintahan heteronom, yakni sebagai aturan atau segala aturan hukum yang mengatur tentang organisasi pemerintahan negara. Kedua, hukum tata pemerintahan otonomi, yakni aturan yang dibuat oleh aparat pemerintahan yang sifatnya istimewa. Struktur pemerintahan dalam hukum tata pemerintahan di Indonesia mengacu pada sistem organisasi dan pembagian kekuasaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Secara garis besar, struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari 1. Eksekutif, di mana presiden dan wakil presiden serta para menteri yang membantunya menjalankan pemerintahan. 2. Legislatif, lembaga yang membuat undang-undang yaitu DPR, DPD yang tergabung dalam MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Yudikatif, di mana kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang bertugas menjaga keadilan dan menegakkan hukum. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menciptakan check and balance di antara lembaga-lembaga negara. Relasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam sistem hukum tata pemerintahan Indonesia diatur berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Hubungan ini diatur dalam Undang-Undang 1945 khusus pasal 18 serta perincian melalui berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berikut menjelaskan mengenai relasi tersebut. 1. Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Melalui desentralisasi, daerah diberi hak kewenangan dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan kewenangan yang memiliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan daerah sendiri, termasuk dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing. Otonomi ini dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah atau disebut gubernur, bupati, dan wali kota beserta perangkat daerah. 2. Kewenangan. Relasi kewenangan. Pemerintahan pusat yaitu memegang kewenangan dalam urusan yang bersifat nasional dan strategis seperti pertahanan, keamanan, politik, luar negeri, peradilan, moneter, fiskal, nasional, serta agama. Selain itu, pemerintahan pusat yang memiliki kewenangan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah berwenang mengelola urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan kepada mereka, mencakup berbagai sektor seperti 1. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur lokal, pariwisata, dan lingkungan hidup. Kewenangan daerah berbeda tergantung dan tingkatan pemerintahan provinsi, gubernur, atau kabupaten kota, atau wali kota.
ada asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang mana dekonsentrasi ini sendiri adalah pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pusat di daerah atau kepada instansi vertikal di daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat tetap memiliki kontrol dan pengawasan, tetapi pelaksanaannya kewenangan dilakukan oleh pemerintahan daerah. Tugas pembantuan ini adalah tugas dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat khusus. Dalam tugas pembantuan, pemerintahan daerah yang bertindak sebagai pelaksanaan teknis, sementara kebijaksanaan dan pengawasan tetap pada pemerintah pusat. 4. Pembagian urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, urusan absolut, yakni urusan yang hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, agama, serta moneter dan fiskal nasional. Yang kedua, urusan konkuren. Urusan ini yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan. Dalam urusan ini ada pembagian yang jelas tentang siapa berwenang di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten kota. Urusan pilihan, yakni urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan kekayaan daerah masing-masing seperti pariwisata dan pertanian. Yang kelima, ada hubungan keuangan. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam kerangka desentralisasi fiskal atau anggaran, di mana daerah memiliki sumber pendapatan sendiri melalui pajak daerah dan retribusi, serta pendapat transfer dari pemerintah pusat melalui mekanisme dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus, DAK, dan bagi hasil DBH. Transfer ini bertujuan untuk memastikan daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan otonominya dan mengurangi kesenjangan antara daerah. Dan 6, ada pengawasan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme supervisi, monitoring, dan evaluasi baik terhadap kebijakan maupun penggunaan anggaran di daerah. Pemerintah pusat juga berhak memberikan sanksi apabila pemerintah daerah dianggap tidak menjalankan fungsinya dengan baik atau melakukan pelanggaran hukum. Hubungan politik itu terdiri dari gubernur, bupati, wali kota dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada. Namun dalam menjalankan tugasnya, gubernur juga berperan sebagai wakil pemerintah pusat di tingkat provinsi. Ini menciptakan hubungan ganda antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam konteks politik dan administratif. Kesimpulan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem hubungan tata pemerintahan Indonesia didasarkan pada prinsip desentralisasi yang memungkinkan daerah memiliki kewenangan dan otonomi dalam pengelolaan urusan lokal, namun pemerintahan pusat tetap memiliki peran penting dalam hal pengawasan, kontrol, dan pemberian arahan umum, sehingga menciptakan keseimbangan antara otonomi daerah dan kesatuan nasional. Demikian materi yang bisa kami paparkan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga dapat memberikan edukasi pemahaman tentang struktur pemerintahan dalam hukum tata pemerintahan di Indonesia. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat ataupun gelar, karena kami juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simak. Teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.